Tuh. Alhamdulillahilladzi awjabas siyama 'alal mu'minina fi syahri Ramadan wa huwallazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Unsur pimpinan yang tertinggi dan yang paling rendah yang saya muliakan, dan seluruh dosen, bapak dosen dan ibu dosen yang saya muliakan, seluruh mahasiswa, putra putri yang dimuliakan. Pada hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan dengan judul Ramadan dan Pembangunan Karakter Umat. Ini judul yang sangat hebat. Cuman takut kita judulnya saja hebat. Ramadan dan Pembangunan Karakter Umat. Kalau kita tinjau dari segi judul ini berat ini judul ini. Tapi walaupun berat, harus kita coba. Dari ayat 100 surat Al-Baqarah ayat 183 itu sudah jelas tujuan pokoknya adalah membangun manusia takwa, muttaqin. Nah, ini enak mengucapkannya tapi berat untuk melaksanakannya. Muttaqin ini. Kenapa? Oleh karena itulah Allah pun menghimbau orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini Allah menggunakan la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang takwa. Di situ Allah mengharapkan kita menjadi orang takwa. Tetapi kenyataannya, apakah semua orang yang berpuasa itu menjadi orang takwa? Ya ini. Kalau semua orang yang berpuasa pasti takwa, enaklah. Inilah yang menjadi berat bagi kita. Karena ada satu tanda-tanda dalam hadis Rasulullah menjelaskan, mungkin beberapa hari yang lalu sudah dibaca oleh bapak dosen kita. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada dia mendapat apapun dari puasanya itu kecuali lapar dan haus. Masya Allah, ini yang kita ngeri. Memang kalau yang dinilai itu orang yang paling lapar, yang paling banyak pahala, itu mungkin orang yang di Somalia itu, yang kelaparan itu. Yang paling banyak pahala. Kita ini mana? Tapi bukan itu sebenarnya. Itu hanyalah rambu-rambu yang harus dipatuhi. Bukan hanya menahan lapar dan haus saja dalam Ramadan. Itu salah satu saja. Karena dia itu al-imsak anil mubtilatis saum minal fajri ila ghurubis syams. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, di sini yang banyak itu. Yang halal-halal pun semuanya ditahan. Ini yang berat. Jadi apa yang diharapkan daripada perintah ini? La'allakum tattaqun.
Semoga kalian menjadi orang yang takwa. Ini. Apa kaitannya nanti dengan judul yang dimintakan ini? Karakter umat, membangun karakter umat. Ramadan ini tentunya karakter orang yang takwa, membangun. Bagaimana itu? Sifat-sifat orang yang takwa yang dikehendaki di sini. Sidang jamaah zuhur yang berbahagia, lebih dari 250 ayat itu membahas tentang takwa. Lebih 250 ayat. Ini memberi tanda-tanda kepada kita bahwa betapa pentingnya kita memiliki ketakwaan itu. Sehingga seluruh umat manusia dihimbau, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Hai manusia, kami jadikan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kalian berbagai-bagai bangsa, syu'ub wa qabail, dan kabilah-kabilah. Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Mandailing, ada macam-macam. Ada bangsa Afrika, bangsa Asia, bangsa Mandarin, bangsa Jepang, bangsa Mongolia dan lain-lain. Namun begitu banyaknya bermacam-macam bangsa tadi, bermacam-macam warna kulitnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Nah, disinilah kita harus pahami bagaimana nilai-nilai ketakwaan tadi. Kaum muslimin sidang jamaah zuhur yang berbahagia, takwa itu menurut ulama harus ada 4 unsur sesuai dengan huruf yang ada di dalam kata-kata takwa: taubat, qanaah, wara', ikhlas. Ini yang harus ada. Taubat adalah berasal dari taba yatubu taubatan. Taba kembali. Kita ketika lahir semuanya masih dalam bersih, suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Suci semuanya, belum ada dosa. Tapi karena orang tua kita lah yang bertanggung jawab menjaga kesucian itu, maka setiap kita yang punya anak hari ini bertanggung jawab menjaga, memelihara kesucian anak itu. Kesucian fitrahnya itu kapan mulai kotor dia? Ketika dia baligh. Maka kewajiban ayah dan ibu sebelum anak baligh, semuanya wajib dididik, semuanya wajib dipertahankan kesucian tadi. Makanya ketika anak lahir, dia dididik menjadi anak yang pemalu, dididik menjadi anak yang sopan, dididik menjadi anak yang rajin. Ini tugas. Dan selama belum baligh dia belum wajib. Ketika dia sudah baligh, dia sudah wajib. Maka apabila dia meninggal dunia sebelum baligh, menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua dia masuk surga, baik anak orang kafir maupun anak orang muslim, karena belum ada taklif bagi mereka. Maka tugas kita ini sangat berat. Bek mengat mengkawin mantong, nyo letat yang mantong muda-muda, mengat tat mengkawin mantong, le mengkawin na perumo na ne sabo, mengkawin lom tinggal sabo, mengkawin lom tinggal sabo, mengkawin lom tinggal sabo. Na limong boh ana limbong moh mak. Hati-hati. Nyan yang bahaya tu. Menyohana dan pegahabat lainnya tengun. Di puasanya tengun. Ini sengaja bek tengun. Jadi bagaimana itu? Kita tadi inilah tugas kita sangat berat. Kembalilah taba, kembali. Fatubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kamu kepada Allah dengan taubat yang
benar. Mungkin kita pun selama ini banyak kesalahan. Ini di dalam bulan Ramadan kembali. Dalam bulan Ramadan ini semuanya diberikan oleh Allah keampunan. Inilah bulan ampunan. Kecuali 2 orang yang tidak diampuni. Kalau enggak mau itu pun enggan dia. Apa itu? Li musyrikin au masyahin. Orang musyrik dan orang yang tidak berbaik-baikan dengan saudaranya. Masya Allah, nyo menyona yang hanagat. Hari ini terus minta, kalau enggak puasa kita entah kemana pahalanya semua. Karena kalau kita putus saudara kita dengan hubungan sesama saudara kita lebih dari 3 hari saja sudah dosa. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa 3 ayyamin. Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan, menghilangkan hubungan silaturahmi dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau 3 hari itu Pak Syafi'i, misalnya kita 2 mela katanya kali euro. Jut sangkin bengeh Pak Syafi'i kelun Senin, Selasa, Rabu jut bengeh-bengeh tu. Euro. Upum kan? 3 hari itu dah lah ulun bengeh tat ke ayahandanya. Hana berkhabar Senin, Selasa, Rabu kana berkhabar apa? Tapi hari keempat harus datang. Di antara 2 ini siapa yang duluan datang? Itulah yang paling banyak pahalanya. Masya Allah. Maka dalam bulan Ramadan ini bulan ampunan. Jangan sempat ini kita tinggalkan kesempatan ini. Bulan ampunan. Karena nyawa tidak tahu kita. Saya di malam kemarin abang ipar saya nih berpulang ke rahmatullah di jalur 2. Tapi dia layak, wajarlah memang beliau sudah berpulang. Kenapa? Karena sudah 2 tahun sakit. Pada usianya 66 tahun. Sudah sempat pensiun beliau. Ya inilah. Tetapi meninggal itu tidak berdasarkan kesakitan, tidak. Ada yang sehat-sehat seperti anak saya, anak murid saya, istri daripada Bapak Amiruddin Yahya. Itu murid saya 6 tahun itu. Enggak sakit-sakit dia. Hari Jumat ngajar dia, pulang dia belanja lelah dia. Mana tahu tanda-tanda meninggalnya dia. Hari Sabtu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini. Jadi oleh karena itu enggak usah kita ni terlalu sibuk dengan apa yang enggak jelas. Mana yang enggak jelas? Ya dunia ini. Di dunia ini semua enggak jelas. Kalau enggak percaya lihat Al-Qur'an. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kehidupan dunia itu kecuali hanya tipuan. Hanya itu ghurur, tipuan, hanya sementara. Tapi kadang-kadang kita yang sementara ini yang kita kejar, sibuk sana, sibuk sini. Ya tauruh pangkat pih lale semayang tinggal. Oh nya nuruh pangkat, belum pangkat. Bukan enggak boleh pangkat. Jangan gara-gara itu Pak Muhaini pun enggak urus pangkat lagi nanti. Medaleh kelun. Ilun lun dengar ustaz ceramah nak kuruh le pangkat lun. Nyan be. Bagi yang muda-muda lun pegah perle uruh pangkat. Uruh nyodonya mentong. Yang tak pegahnya be lalo. Nyoba uruh pangkatnya kono. Kala le semayang pi macam mana. Ini yang enggak boleh. Urus terus semangat. Umat Islam memang harus semangatnya tinggi, apalagi sekarang ini. Ya. Sekarang ini lihat bagaimana kita umat Islam segala bidang sudah ketinggalan sekarang. Hanya cerita ini. Apalagi kita di Aceh nih. Aceh seramo Mekah, Aceh seramo Mekah. Seramo jamun. Jino pane. Malay itu. Cuman walaupun Malay teman-teman. Itulah sekarang. Ini barangkali IAIN kita ini salah satu kesempatan ini untuk mengangkat derajat kembali Aceh ini melalui pendidikan ini. Silakan kita sama-sama sini masih ada bergerak masing-masing kita lakukan di sini.
Nah, sekarang nanti kalau saya panjang nanti judulnya hilang nanti ini. Ini Ramadan dan pembangunan karakter umat. Apa yang diharapkan dari Ramadan ini yang bisa karakter umat? Karakter umat tadi muttaqin, takwa. Di antara karakter takwa yang diharapkan oleh Ramadan ini ada saya ambil ya, saya rekam beberapa ayat ataupun hadis ini. Menjadi apa kita ini? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadilah kamu sebaik umat yang diproduksi, dikeluarkan untuk manusia ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Inilah kerja keras. Tapi ini yang berat. Kita ini belum sanggup, saya belum sanggup. Mungkin bapak-bapak sudah sanggup. Saya nggak sanggup. Kenapa? Yang sanggup kita sekarang mengajak berbuat baik, ajak salat, ajak puasa, ajak zakat. Tapi kalau tanhauna 'anil munkar, coba mulai. Itu Wahim itu Wahim itu Pak Ibrahim Latif. Baru ngajak orang memakai jilbab sudah mulai perang. Coba lihat. Baru melarang orang itu di Alun Merbo pernah itu ditahan jangan main-main itu sudah hampir perang. Nyanban. Jadi inilah tugas berat. Tapi ini tidak bisa kita lakukan kalau tidak bermasyarakat berjamaah. Inilah dia. Maka ini jamaah. Dengan IAIN misalnya kita bagaimana IAIN kita mahasiswa kita bagaimana gitu. Inilah dia. Jadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini syaratnya. 3 macam ini, ajak yang baik, larang yang mungkar. Kalau yang mungkar ini kita larang, ini yang payah ini. Cuman kita lakukanlah menurut apa yang kita bisa. Nah, sekarang apa karakter orang yang bertakwa itu yang diharapkan melalui Ramadan? Di antaranya berakhlak yang baik. Dengan melakukan Ramadan kita berakhlak yang baik. Bagaimana akhlak yang baik? Kita lewat di situ, ada pohon mangga orang, kita akhlak yang baik. Ini bukan milik saya. Ini rambutan ini ranum sekali, bukan rambutan saya. Tetap kita tidak ambil. Ini Rasulullah mengatakan khairun nas ahsanuhum khuluqan. Manusia paling baik adalah karakter manusia paling baik adalah yang baik akhlaknya. Yang kedua, bukan hanya akhlak saja, amalnya sehari-hari amal yang baik. Amalannya baik, bukan hanya tingkah laku saja. Misalnya mengamalkan salat, mengamal puasa, mengamalkan zakat dan lain-lain itu. Rasul mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Rawahu Ahmad. Manusia terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Maka sekarang bapak-bapak nggak usah minta panjang umur. Itu apa panjang umur kalau nggak baik? Bengeh gop. Saya banyak lihat orang-orang udah tua, udah 80 nggak meninggal. Itu cucunya cicitnya merepet. Nek tunyan palih kat katanya. Merepet tapi hana mati-mati katanya. Maka kita nggak usah. Yang diminta apa? Berkat umur. Kalau umurnya berkat, pendek pun nggak apa-apa. Contohnya mana? Abuya Mudawali nggak sampai umurnya 50 tahun, tapi beliau berhasil mendidik ratusan ulama di Aceh ini, ulama-ulama besar. Hari ini yang masih hidup Abu Tumin Blang Bladi. Itu adalah murid langsung beliau. Guru saya langsung, saya ngaji di Tualang Cut selama 9 tahun. Guru saya langsung Haji Muhammad Daud bin Ibrahim, langsung murid Abuya Mudawali Al-Khalidi. Ini ayah dari dosen kita, Bapak Syekh Muhajir, itu murid langsung beliau. Abuya Mudawali umurnya singkat tapi berkat. Pernah dia berdebat di Sumatera Barat, 60 ulama bisa
takluk dengan debat beliau. Ini namanya berkat. Dan beliau menuntut ilmu di Mekah. Pulang dari Mekah, beliau majukan pesantrennya. Dan beliau rezekinya sudah luar biasa. Ketika diadakan haul tak acara apa, beliau masih hidup tuh, orang bersedekah, masuk kantong penuh kantong ini. Masuk karung, kata guru kami. Karung-karung penuh. Kita mana begitu? Nah inilah keberkatan ini penting. Makanya dalam bulan Ramadan ini perlu minta sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, berikan saya hidup berkat ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, karena ini bulan yang dilipat gandakan pahala. Paken karena umur kita singkat-singkat umat Nabi Muhammad nih. Ini kalau dikasih umur 9 tahun, 10 tahun ini sudah semua udah mereng-mereng gini. Itu kalau nggak percaya Tuang Cut, contohnya Bapak Said Abdullah 95 tahun umurnya itu sekarang. Jumat pun nggak bisa lagi pergi. Sayang. Istrinya 85, sudah setengah koma sekarang. Saya datang ke situ nggak bisa ngomong lagi. Sayang kan? Maka kita ini yang muda ini ada yang masih 40 menganggap dirinya masih 20 tahun. Ini kita penyakit ini. Dan saya lucu saya lihat Bapak Habib Rektor kita. Ada orang kan sudah punya cucu, kita dipanggil kakek sama nenek sama cucunya, marah dia. Jangan kakek, papi, mami katanya. Ya Allah, cucunya nggak kasih kakek sama dia. Kalau kakek tua kali katanya. Saya dipanggil di Belang Kejeren, saya nek tu sekarang. Sekarang ini senang saya. Memang sudah kakak saya sudah punya nek tu. Kakak di mana? Saya ini muda ini nek tu dipanggil. Nek tu katro katanya. Ya udah. Jadi janganlah. Ini ada yang sudah tua malu. Kalau sudah ya nggak apa-apa, memang nggak salah, nggak haram. Kalau sudah putih rambut di apa itu? Disemir dengan warna-warna boleh. Ini malu letak putih letak tua. Udah baduh deh. Iban memang kaduha. ini yang ketiga, karakter umat terbaik itu melalui Ramadan diharapkan ada keseimbangan. Apa keseimbangan? Dunia dan akhirat. Keseimbangan ini bukan sama, bukan salah. Ada yang menganggap sama keseimbangan. 50% dunia, 50% itu salah. Itu berdasarkan ayat salah. Ayat mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, ini yang benar. Kalau kita bagi waktu 50% waktu dunia, 50% akhirat, itu sudah salah. Harus lebih banyak untuk akhirat. Kenapa? Karena dunia ini hanya sementara, akhirat kekal. Dan Allah sangat sayang kepada kita. Selanjutnya, orang yang karakter yang diharapkan jangan menjadi beban orang lain. Bagaimana melalui puasa? Puasa ini dilatih kita tahan derita, lapar, haus, dan mau kita menyelesaikan permasalahan kita itu. Be bacut de tak lu nyo paju buka puasa. Be tidak boleh. Kecuali ada dokter yang mengatakan Anda sudah saya periksa sakit, Anda harus makan obat 2 jam sekali. Buka puasa. Buka. Tapi ini pakan naik terledeknya, pakan tumut 5 boh. Tumut 5 boh, hubungan tumut dengan de, hana hubungan. Nyo tumut. Mana ada itu? Jadi yang ketujuh, yang ke-8 berlaku baik kepada keluarga. Ini ada orang baik dengan orang luar. Ada itu saya nggak sebutkan, Presiden Amerika sampai jadi presiden kan orang hebat itu. Tapi broken home, rumah tangga hancur. Dia baik dengan orang baik, kepu tagar dengan orang lain. Baik dengan istri, baik dengan anak, baik dengan mertua, baik dengan ini yang nomor 1 dulu. Baik.
Maka Rasulullah mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Saya adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap keluarga saya. Jamin, bisa ada jamin Rasulullah. Dan orang lain pun mengatakan demikian. Sudah itu orang yang karakter terbaik, orang yang mau segera membayar hutang. Nah ini nggak ada yang nggak berhutang, yang ada di sini semua berhutang. Kalau yang berhutang udah kaya raya tuh. Orang kaya raya pun harus berhutang. Tapi yang nggak boleh, jangan nggak bayar hutang ini. Maaf ya, ada kawan-kawan kadang-kadang berhutang nggak bayar dia. Ini hati-hati. Sampai di bahkan puasa ini pun nanti sangat-sangat. Misalnya hutang nggak bayar apa tuh zakat fitrah. Tidak zakat fitrah itu kan hutang nggak bayar. Saumul abdi mu'allakun ma bainas sama'i wal ard illa an tu'tiya zakatal fitri atau addiya sadaqal fitri. Orang-orang yang berpuasa, pahala puasanya terombang-ambing di antara langit dan bumi, kecuali dia melunasi itu hutang zakat fitrahnya. Demikian juga yang lain. Hutang ini kalau kita mati, haram hukumnya dibagi harta warisan sebelum hutangnya dilunaskan. Makanya silakan berhutang kita, tapi jangan nggak bayar. Ketika datang orang menangguhnya, hilang yang berhutang. Ini bahaya ini. Ya. Matlul ghaniyyi zulmun katanya. Menunda-nunda orang yang mampu bayar hutang, ditunda-tundanya itu penganiayaan. Nah, makanya orang terbaik adalah orang yang membayar hutang. Rasulullah mengatakan khairun nas khairuhum qada. Manusia terbaik adalah yang paling baik melunasi hutangnya. Bagaimana melunasi hutangnya? Tanggal 7 berikan. Oh kalau enggak, lapor, Pak, maaf Pak ya, saya belum tanggal 7 kemarin. Wah ini yang memperhutangkan pun sadar. Oh ma ini betul, ini sadar orang ini. Ini dia. Lantas kalau Rasulullah membayar hutang itu, dihutangkan sama dia oleh orang Yahudi seekor kambing kurap sikit, udah kurap kurus lagi. Tapi Nabi waktu bayarnya dibayarkannya kambing sehat gemuk lagi. Yahudi bilang ini enggak sama dengan kambing sehat itu Rasulullah. Ya mana sama, dulu kambing kamu ini kambing saya. Ya ini gemuk. Ya itulah baik itu kan, soalnya ada janji kamu enggak ada janji. Ya ini kalau sudah berutang kita sama orangnya, karena utang 5 ton, cok 50 juta, pulang 45, laki maah tengku yang 5 tek gono analenya, tiban caranya. Sebaiknya kan begitu, kita kasihlah, bukan ini nggak ada janji. Nih selanjutnya yang keberapa lagi nih? Orang yang karakter terbaik tadi diharapkan bermanfaat bagi orang lain. Ini dalam Ramadan ini kan banyak sekarang. Ini semuanya nih dalam Ramadan disuruh nih saling tolong menolong, saling membaca Al-Quran, saling mengajar orang, saling beri ceramah. Ceramah pun jangan malas-malas. Ini jangan tanya honornya. Ini kadang-kadang kemana diundang kelokop, paduk honor ide. Ane na ide honor kan hanalu kena awak gasin. Ala lebih gad lu kan nak kujak ke de. Nyambel kan jak. Menan yang pentingnya terpelai tegahnya bak saudara-saudara tanyo. Nana yang model lagi nyan. Jak ke jak ju ke de. Ngon Honda butut jak tung alhamdulillah. Gudam ke de. Tajak wo ke de. Tahu alam kena. Kan senang orang itu pun. Ini hampir terakhir ini. Saya kalau panjang kali nanti dah salat bukan khutbah zuhur, nanti khutbah asar nanti ini. Karakter yang terbaik melalui Ramadan tadi diajarkan adalah mengajar dan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nih, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahun nas. Manusia terbaik, karakter terbaik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada manusia. Yang terakhir adalah karakter manusia terbaik
menjaga lidah dan tangannya. Inilah secara umum dapat saya sampaikan. Kalau saya ikuti nanti terlalu panjang, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.